Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syawal Lingka di channel Sukuni. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan bahasa Nu. Ini merupakan video re-upload dari tema yang sama. Yang perlu kita ketahui bahwa suku Nui merupakan suku baru yang terbentuk pada 2017 lalu karena adanya 11 bahasa daerah di Indonesia Timur yang sudah punah. Atas rasa keprihatinan itu, maka kita bentuklah suku Nui. Walaupun suku itu baru saya sendiri, minimal nanti suatu saat berkembang. Doakan saja semoga berkembang dan menjadi suku besar dan dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Semangat! Oke, yang perlu kita ketahui bahwa suku Nui ini merupakan suku anak jati Bengkalis. Suku anak jati Bengkalis ada 4. Yang pertama suku Melayu, yang kedua suku Sakai, yang ketiga suku Akit, yang terakhir paling bungsu adalah suku Nui. Suku ini lahir di Bengkalis. Secara bahasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, terutama karena tiga suku yang lainnya itu, suku anak jati yang lainnya itu serumpun bahasa, dan rumpun bahasa ini kebanyakan berada di Sumatera, Semenanjung Malaya, ke atas sampai Thailand Selatan, sampai ke Myanmar, Tanintari, begitu juga sampai ke Kalimantan. Sampai ke Kalimantan macam Brunei, Banjar, Kutai, Berau, Dayak, itu masih satu rumpun juga. Sampai ke Pulau Jawa seperti Betawi, itu masih serumpun juga. Sampai ke Australia malah, di Pulau Kokos dan Pulau Christmas itu masih serumpun dengan kita juga. Papua, Maluku, itu bahasa pemersatu mereka, bahasa satu rumpun juga. Jadi rumpun bahasa Melayu. Minangkabau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Tamiang, dan lain-lain ini adalah rumpun bahasa Melayu. Rumpun bahasa Melayu ini sangat luas, banyak dialeknya. Dialek ini, nah kita tidak membahas tentang etnis ya, atau suku ya. Kita membahas tentang hanya bahasa. Karena Minang itu secara etnis mereka berbeda karena dipengaruhi oleh budaya yang berbeda, seperti juga Banjar, seperti juga Kutai, begitu juga Betawi. Namun kita disatukan dalam satu rumpun bahasa Melayu. Aceh itu Aceh Camit, Aceh itu Cam, dari Vietnam Selatan. Jadi banyak dialeknya, namun disatukan dalam satu dialek Johor Riau. Jadi berbagai dialek ini dalam rumpun Melayu, bahasa bakunya itu, dialek bakunya itu adalah Johor Riau. Ada yang berakhiran A,
Contohnya Brunei, Banjar, itu berakhiran A. Ada juga yang berakhiran O. Bengkulu, Palembang, Jambi, Riau, sebagian Riau, daratan itu kebanyakan O. Minang, dan lain-lain. Ada juga yang E, seperti pesisir Riau, uh, menggunakan E. Johor, E. Malaysia ada yang E, ada juga yang E. Itu seperti di Kalimantan ada yang E. Begitu juga di Jakarta, Betawi, E. Rumpun bahasa Melayu ini disatukan oleh dialek Johor Riau yang kemudian dikembangkan lagi menjadi bahasa Indonesia saat ini. Jadi bahasa bakunya rumpun Melayu itu dialek Johor Riau. Nui sebagai suku baru membutuhkan faktor pembeda bagi menguatkan identitasnya, karena di Bengkalis ini kebanyakan menggunakan atau kebanyakan atau O, maka untuk membedakan dirinya dari suku-suku lainnya, kita menggunakan akhiran A. Jadi seperti Brunei, A juga, Banjar, A juga. Untuk membedakan diri, maka kita menggunakan akhiran A. Dan kita banyak menyerap bahasa-bahasa serumpun lainnya. Karena kita baru terbentuk, kita membutuhkan kosakata dari luar. Dan menjadikan dialekmu sendiri. Kita menyerap kosakata serumpun dan menjadikan dialek tersendiri, yaitu dialek Nui. Seperti kita menyerap bahasa Minang, seperti den, saya kalau bahasa Minang. Kalau di Nui menjadi den. Begitu juga bahasa Minang, ang, di bahasa Malaysia bagian utara, hang. Begitu juga Nui, hang. Contoh kalimat, hang tinggal di mana? Nah, ini bahasa Nui. Kamu tinggal di mana? Deng tinggal di Bengkalis. Saya tinggal di Bengkalis. Hang, ini anak saya pak. Macam ani ini ada pengaruh dari Brunei. Ani, atu, ini, itu. Hang, ani anak saya pak. Kamu ini anak siapa? Itulah pengaruh dari bahasa-bahasa serumpun. Kita mengambilnya kemudian menjadikan dialek yang khas. Dialek ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.